hebat ini motor ya kan, pantesan mahal. Karena yang kita beli itu ternyata bukan motornya, ternyata impact dari si motor ini bang. 3 hari saya pakai, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu malam saya balikin. Kang, makasih banyak sudah dipinjemin. Coba saya berpikir. Alhamdulillah, bang. 2 hari, hari Senin saya mikir, hari Selasa kita beli bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Sobat muda, teman-teman sekalian. Hari ini kita mencoba mereview seorang talent muda, pengusaha muda yang juga hobi naik motor. Siapa orangnya? Yaitu Mr. Arif. Siap. Siap. Rif, nama lo tuh sebenarnya siapa sih? Arif Prasetyo. Oh, Arif Prasetyo. Asli dari mana? Bokap Malang. Oh, Arek Malang. Iya. Arema lo, Pak. Nyokap Padang. Oh, dapat dua-dua lu. Dapat bang. Pedesnya dapat, manisnya dapat. Oke. Ya pedes manis. Oke. Arema. Berarti gede-gede lahir di mana? Lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Terusnya gede di Jakarta. Cuman memang dari keluarga Sumatera ini kan kita kental sama bahasa ibu kan bang. Oh iya. Jadi kulturnya kultur Sumatera lah. Sumatera. Tapi lu bisa bahasa Jawa ya gue lihat. Lingkungan bang yang bikin. Lingkungan. Jadi ada di setiap pekerjaan. Ya kita ketemu orang Jawa, ngomong Jawa, bahasa Jawa. Jadi kebiasaan sekarang. Iya. Dia ini sebenarnya kontraktor. Kontraktor udah melintang kemana-mana dan termasuk kelas besar lo ya. Udah besar ya? Besar enggak dong. Kelas apa tuh? M7 ya? M5 bang. M5 itu kan berarti 30 ke atas kan gitu. Ya menengah lah. Ya. Jadi tapi yang uniknya sekarang Arif ini, Bro Arif ini sekarang terjun ke F&B gitu loh. Lah, F&B-nya yang pertama yang gue lihat kita ada kopi bang. Kopi ya, kopi yang di Bintaro itu Sektor ya. Sektor 9 kita ada kopi Praja. Jadi itu juga iseng-iseng juga bang sebenarnya. Jadi kok kita berpikir bahwa 2017-2018 kemarin kan kopi ini kan bludak bang ya. Sampai dari yang kecil sampai yang besar. Sampai kok semuanya dikit-dikit kalau ngajakin keluar, ngopi yuk. Ini ada apa dengan kopi ini? Jadi kita juga ada teman-teman yang sesama kontraktor punya ide. Kita bikin coffee shop aja. Tapi coffee shopnya ini tahun berapa? 17, 18-an kalau nggak salah bang. 17 ya? akhir, 18 awal. 18 ya. Kita berpikir bahwa tapi kita harus bikin resto yang ada konsepnya. Jangan bikin warung kopi. Apa bedanya bang sama warkop? Iya. Ya kan? Dilalah saat itu juga kita terpaksa mempelajari kopi. Apa sih kopi? Kenapa harus kopi? Mungkin kalau abang pernah ke Turki itu teh bang. Iya teh. Yang digalakin, bukan kopi ya kan. Tapi pada saat itu kita berpikir kayaknya keren deh kita bikin kopi modern kayak Starbucks. Tapi Starbucks kan segmennya terlalu atas ya bang ya. Jadi yang dijual Starbucks itu kan bukan kopi bang. Yang dijual Starbucks itu adalah lifestyle. Kalau kita megang secangkir kopi Starbucks, walaupun dia tidak ada isinya, itu akan lebih gaya bang. Karena memang Starbucks sengaja, yang hot gitu kan, dia memang putih logonya dia doang kan. Nah, kan gue udah 2 kali ke sana katanya. Dan itu unik ya, ada mesaninnya, itu desain sendiri? Kita desain sendiri, inspirasi dari Bali bang. Oh dari Bali? Ya di Bali ada kafe atau tempat resto yang di sana lucu, jadi tempat makannya seperti tangga, tapi menghadap ke jalan raya. Iya. Oh itu keren banget. Ya makanya itu dibikin, gue bilang bagus nih. Jadi udah kayak teater juga, ada yang duduk begitu ya. Itu bagus loh. Dan saya lihat banyak anak muda ya situ ya. Segmentasi umur kita itu teenager bang. Sebenarnya teenager. Kita nyerang buat segmentasi menengah ke bawah dengan kita siapkan interior dan kenyamanan yang membuat mereka bisa lama di situ. Jadi pada saat kita berpikir
saya mau bikin kasir dan barista di atas atau coffee bar di atas, pengunjungnya di bawah. Pada saat ada tangga, mikir bang, ini meja sayang banget kalau cuma tangga doang, ya kan? Akhirnya kita bikin mezanin. Dan ada belakangnya juga. Kita ada belakangnya juga bang. Ada tamannya gitu ya? Ada taman kita bagi dua, no smoking dan smoking, ya kan? Ngomong dong, alamatnya di mana? Alamat Kopi Praja di Bintaro Sektor 9, dekat Sekolah Internasional, lupa gue bang. Pokoknya dekat lampu merah lah. Udah di Kopi Praja itu di ada Bintaro di Google ya? Ada di Google. Ada di Sektor 9 itu siapa bang yang nggak kenal Kopi Praja? Setiap hari rame bang. Rame, alhamdulillah dong, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ceritanya berkembang ke Oma Lali apa Lali Oma sih? Lali Oma bang. Lali Oma. Lali Oma ini gimana ceritanya nih? Jadi mungkin ada bro kita juga, Bro Rido, yang memang udah apa bang ya, terjun payung kali bang ya bahasanya ya. Oh gembus udah gua review. Betul, gembus tuh terjun payung mungkin di dunia F&B hampir 10 tahun ya bang ya. Iya. Dia dari 2012 bikin ayamnya dia sukses, dia berkembang. Saya mungkin bisa dibilang dekat banget. Jadi kalau ada Arif ada gembus. Ada gembus ada Arif. Tapi kok saya rasanya mikir, Bus kita bikin apa ya Bus ya? Yang enak gitu, kita sama-sama orang Jawa gitu. Kita bikin sesuatu yang bisa menghasilkan lah. Seneng kalau pertemanan kita cuman di motor, ngabisin duit. Di motor ngabisin duit, sayang. Akhirnya kita berpikir, kita bikin restoran aja yuk. Ini juga dadakan bang, ini lagi ada kumpulan pengajian. Tiba-tiba gembus bikin satu masakan. Kok enak? Bus ini bisa jadi duit. Yakin gak lo? Lo yang masak, yang package. Oke. Gue yang package. Oke, gimana caranya? Segmentasinya, pricingnya, target marketnya, gue yang atur. Urusan lo cuma dapur sama penggorengan. Oke? Hayo, kalau emang mau, kita bikin. Saya cuma bilang gitu bang. Karena memang, alhamdulillah bang, dikasih rezeki sama Allah mungkin 2019 pacaklik di project. Oke. Oh ya waktu 19 Betul, ya. karena memang saya bergiat di BUMN, vendor BUMN. Saya pun juga bergiat di konstruksi. Jadi pada saat melanda COVID masuk, BUMN ini ada beberapa yang dana konstruksinya di hold anggarannya. Jadi anggaran mereka cuma O&M aja. Anggaran konstruksinya dialihkan ke COVID. Jadi pada saat itu kita putar otak bang. Anak buah banyak, ya kan bang? Gimana nih cari ceritanya ya? Akhirnya ya itulah terbuat konsep ini jalan konsep cepet bang. Ini saya cuman bilang 3 bulanan kalau nggak salah sama Rido ya, 3 bulanan. Terus saya bilang, yuk kita bikin sesuatu yang menghasilkan. Akhirnya bikinlah kesebut. Kita bikin tengkleng aja. Oke, kita mulai dari branding bang. Gimana cara nge-branding? Ya Rido dengan ayam gepoknya kan brandingnya sangat berhasil ya bang ya. Besar ya. Kalau melihat ayam warna kuning itu sudah pasti dia. Nah bagaimana tidak mengcopy paste brandnya dia, tapi kita bisa menghasilkan brand yang baru dengan tidak ada embel-embel Pak Gembus. Iya. Kita stand alone. Tapi pada saat orang tahu brand ini, tidak apa-apa bahwa di dalamnya ada Pak Rido Gembus. Tapi saya tidak mau terlihat bahwa orang yang tidak tahu, dia sudah tahu. Oke, gimana caranya nih? Oke, karena kejawa-jawaan, kita bikin konsep banyak tadinya bang, ada apa. Akhirnya kita nentuin bahwa, Lali Omah kayaknya lucu ya. Kenapa Lali Omah? Karena kita berpikir, ayo kita bikin joglo, kita bikin bambu, kita bikin gede, gini. ya kan? Orang kota mau ke desa-desaan. Iya. Tapi lucunya lagi orang desa mau ke kota-kotaan bang, ya kan? Betul. Yuk kita balik konsepnya. Kita balik konsepnya orang kota yang ya alhamdulillahnya dikasih rezeki lagi 2 tahun ini kita nggak bisa mudik. Iya betul. Kita mungkin kangen sama suasana. Betul. Kalau sama saudara, sama orang tua kita masih bisa video call ya bang ya. Sekarang zaman udah canggih, tapi kok rasanya suasana ini mahal. Oke, kita bikin konsepnya kayak gini bus. Gimana? Oke. Jadi kita jalanin. Alhamdulillah bang, segmennya dapatnya kita tadinya mau ngehajar di teenager, di anak muda, dapatnya fakta di lapangannya sekarang orang tua bang. Iya. Orang tua sepuh yang 50 up.
ya kan? Dari segmentasi harganya juga kita bikin untuk menengah ke bawah, yang datang menengah ke atas. Karena yang menengah ke atas dan sepuh ini ternyata dia sangat merindukan kampungnya, Bang. Dia pengen banget pulang kampung. Pada saat masuk sini, wah saya berasa di kampung, adem, segala macam. Dan memang ini barang-barang dari Jawa semua ya katanya? Hampir 80-90% kita kirim semuanya, Bang, dari Jawa. Dan memang karena kita sudah ada omongan kita mau bikin restoran Jawa, saya bilang sama Gembus, sebelum kita konstruksi, yuk kita cari aja barangnya dulu. Abang boleh lihat di sekitar sini, nggak ada yang sama semuanya, beda-beda. Dan mejanya udah ada yang bopel-bopel, ya kan, warnanya nggak ada yang sama. Itu natural. Sengaja memang natural. kita bikin gitu. Ini mungkin lebih tua dari aku, Bang, furniture kita nih. Ada yang 65. Nah, ini juga konsepnya lebih kepada alami ya. Saya lihat di sini ada kerupuk, ada ini toples zaman saya masih kecil ini. Kita mempertahanin, Bang. Kalau ini apa ini? Ini gula batu, Bang. Wah, ini harus ada tehnya nih, Bang. Nah, itu boleh dong, boleh. Tehnya boleh nih. Bro. Oke. Kita coba nih, Rep. Ini gula batu namanya. Gula batu ya? Iya. Dari mana nih? Ini dari Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah? Ini kan kita karena konsepnya desa. Jadi bener-bener sampai gula-gulanya kita desa juga, Bang. Asli tuh ya? Apa? Kebumen atau apa nih? Ini kita Magelang, Bang. Magelang ya? Magelang. Mantap. Jadi suasana desanya dapat, Bang. Kebetulan gue lagi banyak di Jawa Tengah. Wah. Nah, gini, Bang. Kalau banyak di Jawa Tengah, ini kan nanti misalnya Abang cobain nih menu-menu kita nih, ya. Saya masih berani bilang ke Abang bahwa boleh dites lah makanan kita sama makanan di kampungnya Jawa Tengah, bener. Iya. Karena, Bang, rahasianya, Bang, kalau boleh jujur nih, Apa tuh? koki kita semua dari sana, Bang. Oh, asli dari sana ya, sama aja berarti, oke. Ya kan, ada dari Gunung Kidul. Iya, tapi waktu pas pembukaan itu kan gue parkir jauh tuh. Aroma asapnya itu sampai ke sana kebauan loh. Masa? Itu berarti kan memang nggak pelit bumbu berarti ya, nggak pelit bumbu ya. Sama ini, kita masih menggunakan arang untuk masak, Bang. Itu ya. Kita pakai arang sampai detik ini, kita nggak pakai gas. Karena apa, Bang? Karena ya kalau kita udah konsep tradisional, all out lah, Bang. Ya kan? Sampai wajannya kita bikin satu porsi hanya untuk satu wajan. Jadi kalau Abang mau maksa, 2 aja langsung tumpah, Bang. Oh, jadi kecil gitu ya? Betul. Jadi punya berapa tungku tuh khusus untuk tengklengnya? Kita saat ini ada tengkleng dan bakmi Jawa, Bang. Kita punya 7 tungku, Bang. Oh, banyak. 7 tungku kita punya. Jadi teman-teman, kalau namanya di Lali Oma, jangan buru-buru karena di sini bisa untuk rendezvous. Jangan buru-buru untuk kalau kelaparan gitu ya makan yang kecil-kecil. Ada yang kecil-kecil juga kan ya? Cemilan. Iya, cemilan banyak ya. Bang. Kampung juga ya. Kampung juga. Ada cemilan. apa? Sosis Solo. Ada sosis Solo, kita ada jadah bakar. Jadah itu. Ya kan, kita ada tempe. Tempe kita bikin sendiri, Bang. Oh, bikin sendiri. Kita dari kedelai tempenya. Jadi kita numbuk sendiri, tapi nggak diinjak, Bang. Tenang, Bang. Ya, ada saya lihat tadi lumpangnya di situ, ada lumpang tadi. Wah, itu harus dicobain, Bang. Itu enak banget. Iya. Jadi teman-teman kalau makan di Lali Oma jangan buru-buru. Kalau memang kelaparan ya makan yang kecil-kecil dulu karena memang masaknya satu-satu 7. Nah kalau kita bawa 5 saja udah habis tuh tumpuknya kan kira-kira begitu. Oke, Rip, gue mau coba mereview ini mewakili anak muda milenial ya. Lo nih sekarang mewakili lah ya. Itu sejak umur berapa sih kepikiran mulai usaha sendiri, nggak mau bebani orang tua atau bagaimana? Cerita itu sejak kapan? Ceritain sedikit biar para teman-teman muda ini pada terinspirasi loh. Gimana nih kira-kira? Mungkin cerita dari kronologi ya, Bang ya. Iya. Saya bisa kecemplung di dunia bisnis. Jadi memang terkenal nih, Bang, orang Padang pandai berdagang gitu kan, Bang. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya 4 bersaudara, yang dagang saya doang. Yang lain jadi pekerja.
jadi pegawai. Tapi pembicaraannya adalah kalau abang nanyanya dari kapan? Dari sekolah bang. Oh dari sekolah? Dari sekolah SMA bang. Jadi SMA dulu main basket bang, anak SMA kan keren gitu kan. Terus kita lihat, kok ada kesempatan ya teman-teman nyariin sepatu basket, bola basket, baju basket. Nah mulai, zaman dulu kan belum ada online bang. Iya. Nah saya doyannya jalan-jalan ke pasar Blok M lah, ke Bandung lah. Ada nih beberapa sepatu kok harganya miring, tapi bukan palsu. Kenapa kok miring? Oh ternyata kardusnya rusak. Ternyata solannya agak agak rekat. Mulai bang saya tawarin. Punya modal dari mana bang? Nggak ada modalnya bang. Iya. Mau minta zaman SMA gitu duit 1 juta perak mana punya bang. Sama orang tua pun juga lumayan keras kalau buat duit bang. Akhirnya saya foto-fotoin bang. Dulu masih ada zaman handphone yang bisa foto tuh, yang jelek JPEG. Oke. Iya kan, kita foto-fotoin. Tahun berapa itu? 2005 bang. Oke. Udah ada lah tuh handphone yang Nokia bisa. Nokia 1000 umat itu ya. Iya. Salahnya saya nyebarin itu di jam pelajaran. Oke. Yang anak-anak basket saya liatin, ini ada sepatu bro, asli bro, ya kan. Alhasil dari situ bang, ada yang mau, saya berusaha untuk memuaskan dia dengan barang yang bagus, harga yang murah. Ternyata happy bang, dari mulut dia ke mulut teman-teman yang lain. Kalau mau nyari barang asli yang murah, Arif ada. Di situ sudah mulai cetak duit, untung 100.000, saya ngambil udah untung agak banyak bang, 100.000, 200.000, 100.000, lumayan bisa beli sepatu yang kita jual. Tadinya kita nggak punya, Iya. Dari situ ketemulah logika bahwa namanya orang bisnis itu hanya memuaskan pelanggan, selesai. Memuaskan pelanggan. Hanya memuaskan pelanggan. Apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, hanya berbeda di teknis pelaksanaannya. Oke? Secara goal, secara tujuan, kita hanya bisa memuaskan pelanggan. Sudah. Terserah, mau untungnya besar, mau untungnya dikit, goalnya kepuasan pelanggan. Jadi pada saat itu udah mulai berani yang ambil yang gede bang. Tetap berpikirnya berbisnis tanpa punya modal. Gimana caranya ya tadi saya bilang, ada apa foto tawarin, lu mau bikin seragam nggak? Sini gua gambarin. Saya orang teknik bang, teknik elektro, nggak bisa gambar, nggak ngerti seni, ya kan? Gimana nih cara ngedesain? Banyak kan kita teman-teman, lo gambarin dulu, kalau laku gua kasih duit, lo gambarin dulu sekarang. Kita jual gambarnya, ada orderan, produksi, setelah itu jadi duit. Yang kedua bang, dalam berbisnis itu komitmen bang. Oke. Pada saat kita bilang, lo nanti gua kasih duit bro kalau udah laku barangnya, kasih duitnya. Jangan ingkar ya. Jangan pernah ingkar. Yang kedua komitmen, yang pertama bullshit lah kalau modal bisnis nggak butuh modal. Tapi saya pelaksananya bang, bisnis yang nggak pakai modal. Nomor 2 komitmen, sudah bilang A, lakukan A. Yang ketiga, jujur bang. Itu yang penting. Jujur bang. Kita punya 3 modal ini bang. Insya Allah kita bisa berbisnis bang. 3 ini aja. Modal, keahlian, ide. Alah, orang punya banyak nih bang. Dan itu bisa berjalan aja. Bisa berjalan. Mungkin saya cuma punya ide, nggak punya modal nih saat ini bang. Saya cuma tinggal bilang bang, ya mas, bang, ide ini brilian, kalau abang masukin segini, kita bisa chief segini bang. Abang percaya apa enggak? Kalau nggak percaya kita cobain. Tapi harus diingat, pada saat akad pertama, harus disebutkan bahwa kalau memang peminjaman investasi, dealnya seperti apa? Oke, pada saat saya balikin beserta dengan untungnya, itu sudah selesai. Atau pada saat akadnya sharing profit, abang juga harus sharing loss. Itu yang orang suka lupa bang. Orang maunya untungnya doang ya, untungnya doang, tapi resiko nggak mau. Iya betul. Oke, jadi sebenarnya lo elektro ya? Teknik elektro bang.
STT Telkom 2007. Jadi nggak pernah terjun ke F&B. bukan nggak pernah terjun ke urusan elektro tuh. Bang, sekarang kayaknya benerin lampu aja nggak bisa ya. Saklar aja nih mana yang rusak, dicolok pakai tes pen aja kayaknya nggak berani, Bang. STT Telkom itu di Bandung kan? Bandung, Bang. Bandung ya. Bandung, Bang. Jangan ditiru nih, jangan ditiru. Saya nih jangan ditiru, Bang. Dan masuknya susah loh itu. STT Telkom itu terkenal dengan masuknya susah, keluarnya lebih susah. Oh, keluarnya pun susah. Karena kita harus bikin produk yang produk itu belum pernah dibikin oleh orang lain. Dia lebih ke apa nih? Ke Telekomunikasi, Bang. Elektronik, Telekomunikasi. Oh, elektronik jadi ya. Lebih Iya, iya, elektronik. elektronik telekomunikasi. Oke, kita akan ulas lagi bagaimana background dari Bro Arif ini sampai ke detail-detailnya, termasuk bagaimana dia melaksanakan hobi motornya. Kita lihat sebentar lagi. Oke, Rip. Ceritanya, nah kalau mulai dari meniti, oke ini tadi kan SMA udah mulai ada talent bisnis lo ya. Tapi mulai secara formal itu kapan? Sebenarnya sempat kerja dulu, Bang. Oh, sempat kerja. Sempat kerja 1 tahun. Jadi yang tadi saya bilang, Bang, karena kuliahnya sampai nggak ngerti, berarti kan nggak ada yang masuk kelas nih, Bang. IPK pun juga sampai, ya minimal ya Bang ya, kalau kita teknik nih, minimal kan 275 Bang. Iya, 275 nggak sampai Bang. Akhirnya datanglah ke job fair, job street, apalah job banyak, masukin CV. Alhamdulillah Bang, sampai detik ini nggak dipanggil-panggil. Sampai detik ini. Oke. Ya kan, akhirnya hopeless. Udahlah, yang penting kerja apa aja. Dibantu sama kakak. Oke. Ini lo kerja nih. Ditanya sama yang punya kantor, lo mau gaji berapa? Serah. Karena niat kerja Bang. Iya. Serah, gajian, jalan setahun, bisa nabung, ada modal. Kayaknya kerja gitu-gitu aja ya. Di bidang apa tuh? Kontraktor. Oh, kontraktor. Kita dulu main fiber optik laut Bang. Oh, fiber optik. Oke. Ya. Udah resign. Setelah resign, berpikir Bang, apa ya? Biarin deh punya warung kecil, yang penting jadi bosnya. Oke. Dari tabungan, sempet Bang main oli Bang, distributor oli. Oh, distributor oli. Beli ketengan, jual, dapat untung. Setelah itu, mulai memberanikan diri untuk masuk ke BUMN. Apa nih? Ini Supply-nya? Bang, supply inian Bang, supply seragam. Oh, seragam. Itu di Bandung sempat mainan juga kan, yang Oke, tadi aku cerita Bang. Iya. Ada model, kita bikin ke tukang jahit, jadi beri. Ada Bang satu BUMN yang ngasih kerjaan, kalau di migas itu ada yang namanya jaket safety Bang. Oh, oke. Permintaannya itu. Iya. Wih, ini kayaknya impor nih bahannya nih. Ya kan, dia minta anti bakar, dia minta anti licin, wah segala macam lah. Ternyata Bang emang rezeki kali ya, jalannya udah dibikin kayak gitu. Ada barangnya di Bandung. Memang dia ngimpor, cuman barangnya sisa banyak karena salah order. Jadi nggak dipakai barangnya. Akhirnya saya bilang, saya ambil, saya kasih ke owner nggak dengan barangnya. Ternyata cocok, bikinlah Bang. Nah di situ cikal bakalnya, balik ke komitmen pertama tadi Bang. Customer puas. Puas ya. Satisfaction customer. Satisfaction ya. Ternyata, Rip, lu bisa ini nggak? Waktu dulu pengadaan ATK. Saya kan mikirnya nomor 100 Bang, bisa dulu. Oh bisa. Bisa dulu ya. Nah jadi pertama-tama Bang palu gada Bang. Palu gada. Palu gada. Akhirnya dapat di mana profit yang lumayan, disaranin lah sama orang kantornya. Kenapa nggak bikin PT aja Mas? Lebih jelas. Karena kita semakin gede nilainya, kita nggak bisa perorangan Mas. Oh gitu ya, caranya gimana? Baru bentuk belajar badan di tuh. situ. Pajak gimana, admin kantor gimana, belajar dari pegawai 1 ya adalah pegawai 5 sampai 10 sih dulu. Sisanya kita ya hire by project akhirnya. Yang penting pengen tahu Bang. Itu tahun berapa itu? 2012 2013. 13 berarti Batu. Baru 7 tahun kemarin lah ya. 7 tahunan lah ya. Ya. Dari situ berpikir dong pada saat sudah berbisnis, gue bisnismen nih. Tapi memang skalanya kecil. Tapi sudah jadi bisnismen, sudah bisa ngatur duit,
sudah tahu mana profit and loss. Di situ berpikir, kalau gue seperti ini terus, lingkungan pertemanan gue harus lebar, harus sebanyak mungkin teman-teman yang harus gue kenal. Karena saya doyan otomotif, beli satu mobil yang memang mereka punya komunitas, sebut aja lah Bang Mercy. Oke. Maksa Bang beli Mercy, maksa nyicil gimana caranya punya Mercy. 2013 belilah Bang Mercy, nyicil Bang. Mulai kenal sama orang-orang pebisnis besar, punya pabrik, punya pom bensin, punya radio. Belajar Bang, dengan saya masih kecil, umur berapa ya itu ya? Umur 22, 23 kayaknya ya. Masih muda banget. Ya, 22, 23 kayaknya. Belajar Bang, saya orang yang tidak pernah malu untuk menanyakan sesuatu yang saya tidak mengerti. Jadi misalnya Abang expert di dunia digital, saya nggak akan malu nanya ke Abang, Bang bagaimana sih caranya bikin YouTube? Apa yang kita persiapkan Bang? SDM-nya kayak saya harus seperti apa? Duitnya dapatnya dari mana? Cost-nya terlalu besar apa enggak Bang? Nah, saya tidak pernah malu untuk menanyakan hal yang saya tidak mengerti. Makanya dari satu sisi saya belajar semuanya. Kalau saya di kantor ada permasalahan, begitu pula. Bang, aku gaji pegawaiku ketinggian nggak sih Bang? Karena overheadku per bulan ternyata nggak nutup dengan omset Bang. Apa yang harus aku kurangi? Aku nggak pernah malu Bang buat itu. Nah ini poin. Jadi teman-teman, saya udah dapat 3 poin dari Mas Arif ini. Satu, dia katakan bahwa dia tidak pernah makan malu, tidak pernah malu untuk bertindak ya. Kedua, rajin untuk bertanya ya. Nah yang ketiga, yang pertama tadi disampaikan adalah keberhasilan, boleh sekarang dikatakan sudah miliarder ini, udah miliarder. Yang ketiga ini adalah yang dilakukan adalah konsistensinya, kontinuitasnya ya, kontinuitas dan prinsip yang tadi dikatakan menyenangkan, memuaskan pelanggan, itu kan berarti kontinu. Karena kan ada orang, yang pertama doa, yang kedua nanti nggak mau. Nah berarti ada 3 poin yang bisa kita ambil dari Mas Arif adalah kontinuitasnya, terus tidak pernah malu dan rajin bertanya. Itu kan kira-kira ya. Iya, kurang lebih Bang. Oke, itu dalam hal bisnis ya Mas Arif. Nah sekarang ceritanya nih kesibukan. Nah jangan lupa nih teman-teman, khusus kaula muda perempuan nih, masih jomblo nih, orang dia masih jomblo nih. Udah miliarder tapi masih jomblo nih. Silakan kalau ada yang mau tanya data atau teleponnya, pesan khusus saja, DM aja ke kita nanti. Boleh kan? Boleh Bang. Tapi tujuan ada dong. Ada dong. Ada target dong. Oke Mas Arif, aku mau tanya nih ya. Ini kan udah bisnis sibuk, kerja, kontraktor masih jalan kan? Kontraktor lagi hold dulu Bang. Lagi hold. Karena memang anggarannya lagi terputus. Tapi dengan bisnis sudah 2 ini dan kesibukan day by day saat ini, karena ini baru di sini Ya, terus ya? kayaknya kita akan in charge di sini selama 3 bulan Bang. 3 bulan ya. Sampai untuk sistemnya smooth sistemnya ya. jalan ya. Oke. Sistemnya smooth. Nah, dengan kesibukan kayak gitu, saya dengar masih sempat main motor gitu ya, main motor. Di mana main motornya sekarang? Kita sekarang di HDCI Jakpus Bang. Oh, di Jakpus juga. Di Jakpus dengan ketua Pak Arbain Siregar. Oh, Pak Bain Siregar ya. Ya. Nah, suatu saat kita pakai review dia. Ya. Jadi Dokter bisnis itu. iya. Dokter bisnis. Kecemplungnya juga yang tadi aku bilang Bang. Pada saat di Mercy 3 tahun, lingkungannya saya sudah kenal ya mostly ya 70% dari Sabang sampai Merauke kita kenal karena kita ada yang namanya Jamnas Bang. Iya. Jamnas itu satu Indonesia dikumpulin satu tempat. Iya. Habis itu udah pada kenal nih. Tapi kan kita harus punya tujuan ya Bang dalam bisnis ya. Oke. Kita harus naik kelas. 2016 saya berpikir bahwa kayaknya saya harus naik tingkat nih. Apa ya komunitas atau hobi yang bisa naikin tingkat bisnis kita? Nanya lagi Bang, jangan pernah malu. Oke. Ketemulah namanya Bro Cecep. Oh, Cecep, Jakarta Timur. Itu presiden Mercy saya. Oh. Kang. Temen saya kemarin touring motoran ya. Kang. Asik orangnya. Iya, Kang. Dia kan punya pom bensin ya?
4. 4 ya? 4. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, orang. 4 pom bensinnya. Kang, kayaknya di mobil udah ini mentok kayaknya ya. Oke. Gua harus kemana ya? Ikut gua main Harley. Nggak punya duit lah sebanyak itu. Oke. Ya kan? Berapaan sih Kang? Range-nya ya 500-an bekas. Oh ya udah. Bismillah ya Kang ya, tahun depan bisa kebeli. Nggak lama dia ngambil masuk ke dalam rumah, ngasih helm, ngasih kunci, ngasih STNK. Lo bawa aja motor gua. Loh, gua jangan diracunin gini, nggak apa-apa. Ini mobil lo taruh di dalam, ini lo bawa pulang motor. Waktu itu lo bawa Fat Boy 2008, karbu. Oh, oke. Oke, beneran Kang, beneran. Kapan bosan balikin. Karena beliau motornya banyak kan. Iya. Kapan bosan balikin. Kang serius. Nanya lagi gua ambil nih. Iya, begitu. Oke. Kita bawa dong. Oke. Ternyata Bang, sensasinya bukan di motornya Bang, di suaranya Bang. Suara aja ya. Menggelegar hati. Iya kan? Itu menggugah ya. Wah, kok gini? Terus setiap naik motor lampu merah kok diliatin sama orang. Oh, mahalnya mahal diliatin ternyata Bang. Itu kan belum masuk komunitas Bang. Iya. Masih mengagumi sih motornya. Hebat ini motor ya kan, pantesan mahal. Karena yang kita beli itu ternyata bukan motornya. Ternyata impact dari si motor ini Bang. 3 hari saya pakai, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu malam saya balikin. Kang, makasih banyak sudah dipinjemin. Coba saya berpikir. Alhamdulillah Bang, 2 hari. Hari Senin saya mikir, hari Selasa kita beli Bang. Oke, gua hubungi itu Cecep nanti. Wah, itu luar biasa itu. Itu pengusaha luar biasa. Oke, kita akan gali lebih jauh mengenai soal otomotif khususnya untuk motor. Nanti kita juga minta pertimbangan-pertimbangan atau tanggapan-tanggapan dari Bro Arif. Untuk itu kita istirahat sebentar. Oke, masuk. Oke Bro, cerita berarti kan main motor udah lama nih, udah lama main motor segala macam. Menurut tanggapan, karena aktif juga kan, ikut latihan training segala macam ya, dan pengurus ya. Pengurus Bang. Pengurus ya. Bagian apa? Dana usaha, cari duit gitu. Cari duit berarti ya. Itu kuncinya untuk klub motor ya. Iya. Nah, dari kesibukan klub motor segala macam, terus klub motornya Jakpus ya, ADCI lah ya. Pada umumnya kan ada baksosnya segala macam, itu kan butuh usaha semua ya. Nah, pandangan lu nih sebagai anak muda melihat teman-teman yang ya minggu-minggu bulan-bulan lalu viral gitu ya, ada kejadian Bukit Tinggi, ada kejadian Bogor, ada kejadian Pas Pampres. Bener nggak sih? Memang kita harus arogan atau memang arogan gimana sih anak Harley itu? Kesannya kan arogan itu gimana sih gitu? Menurut lo pribadi deh. Kita menanggapi masalah apa mau ngomongin aroganismenya nih Bang? Arogannya ya. Mungkin yang ditemuin di jalan, yang baru main kali Bang ya, yang baru naik motor Harley kali ya. Cuman memang secara physically motornya berat Bang. Ya Bang tahu lah ya. Berat. Panasnya Masya Allah juga. Panasnya juga. Ya. Mungkin pada saat kita terhalang atau kita terkena macet, iya memang luar biasa, capek dan panasnya gitu kan. Jadi si arogan ini pun mungkin juga terpancing gara-gara memang suara motornya besar. Iya kan, terlihat arogan. Padahal juga mungkin yang bawa pun juga diem-diem aja santai. Cuman karena memang dia mau masukin gigi dia harus ngegas, terlihatnya kan kayak sombong kan. Memang mesinnya sudah 2000-an, 1800. Betul. Jadi menurut saya sih seperti itu. Dan kedua, kita nih kaum minoritas Bang. Kita nih kaum minoritas. Jadi pada saat motor besar ini hanya sedikit, mungkin pada saat dia terjadi sesuatu dia akan cepat viral. Oke. Kalau logikanya kita balik, motor kecil yang sedikit, sisanya motor besar. Oke. Pada saat si motor kecil ini berulah, pasti kan juga jadi satu yang Oke. Ya, logikanya sih. Cuma sih buat saya moge atau tidak moge sama-sama
kendaraan yang kita sama-sama punya hak nih jalan di jalan raya nih bang, ya kan. Buat arogan atau tidaknya, saya pribadi sih balik lagi ke si usernya, si penggunanya, orangnya. Jangan disamaratakan, karena sometimes kita pun juga kegiatan kita sosial semua kok bang. Kita bantu anak yatim, kita bikin masjid, kita bikin, itu yang jarang diekspos. Nah itu yang tidak diekspos. Betul. Sama teman-teman, ya. Kita bantu korban banjir. Kemarin kita COVID, kita ngasih 1000 hand sanitizer. Dan kita, itu nggak berhenti saya lihat ya. Ya, sampai detik ini kita masih memberikan 1000 masker ke kelurahan terdekat, ya kan. Jadi yang hal seperti itu tidak viral, malah hal yang buruk yang dilakukan oleh oknum itu malah viral. Saya sih menyayangkan hal itu aja bang. Tapi apakah ada teman-teman Bro Arif tuh di situ? Yang 3 poin tadi? Alhamdulillah sih kalau seperti itu. Atau di klubnya gitu? Enggak sih bang, di klub kita santuy ya. Oh santuy ya? Kita santuy ya. Jadi kita nggak ngebut-ngebutan, kita nggak kenceng-kencengan. Yuk kita nikmatin suasana, kita nikmatin alam Indonesia, ya kan bang. Kita bantu juga setiap kita touring bang, kita mewajibkan bersedekah bang. Nah itu poin. Ya, jadi kita ketemu misalnya lagi di hutan kita bang, ada warung kecil yang isinya katakanlah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tua. Ya udah, kita berhenti aja di situ. Minum, makan gorengan, ya kan, kita bantu. Dan kita semua santuy bang, nggak ada yang... Dan saya pernah ikut tuh, minum aqua, kopi segala macam, belum bayarnya juta. Wah, itu salah satu sedekah ya? Iya. Salah satu sedekah, padahal kalau dihitung-hitung cuma 70.000 kali ya. Mungkin ya bang ya. Iya. Dan kita juga tidak memperdulikan, ya kalau warung sekecil itu, abang bisa bayangin dong kursinya seberapa banyak. Iya. Udah 10 kursi aja udah wah bang. Nah sisanya kita misalnya kalau touring 20 orang, 30 orang, belum yang sama keluarganya. Iya. Nah kita yang itu bisa bang, kita duduk di mana aspal. Iya. Ya kita nikmatin aja karena Glosor aja gitu ya. Kebersamaannya kan yang kita cari bang. Nah itu teman-teman, itu poin dari Bro Arif. Jadi naik motor besar, khususnya motor Harley Davidson, kesannya memang kelihatan arogan, tapi sebenarnya mereka jadi boleh dikatakan motornya gahar, hatinya tetap rintu ya. Iya kurang lebih lah. Oke bro, sekarang bagaimana ceritanya untuk kontinuitasnya terhadap klubnya ini, menjaga kekompakan persaudaraan segala macam itu gimana di klub Anda itu? Di HDC Jakpus mungkin di dalamnya ada berbagai macam agama ya bang ya. Cuman kita khususan yang teman-teman muslim, kita suka ngadain per minggunya ini kita pengajian bersama bang. Jadi supaya dunianya dapat. Dan itu jalan ya? Sudah lama jalan? Alhamdulillah bang, ini kita jalan 1,5 tahun pengajian ini. Ya kan? Catat tuh anak motor tapi ngaji. Ya kan, kita pengajiannya nambah ilmu bang, kita sampai mati kayaknya bang. Siap, ya nambah ilmu ya. Bagus. Kita nambah ilmu, ya bagi yang mau datang monggo, yang belum berkesempatan datang pun mungkin ada kesibukan ya bang ya. Tapi untuk ngejaga persaudaraan kita mungkin lebih kentalnya lagi kita masukin agama bang. Itu jadi sih. balance lah ya, balance ya. Ya. Jadi ya ada sedekahnya, ada pengajiannya, ada motorannya gitu, menikmati pemandangan segala macam. Iya. Cakep. Jadi dengan kesibukannya Bro Arif masih seperti. Nah, aku dengar terakhir ini katanya ada hobi baru nih bulan-bulan terakhir ini. Bingung nih. Kita biasa main basket, kita biasa lempar begitu ya. Iya, tiba-tiba lapangannya ditutup segala macam karena indoor bang ya. Iya. Akhirnya terjunlah setahun belakangan ini kita golf bang. Alhamdulillah golf pun ternyata banyak teman-teman motor juga. Ternyata saya kulik juga nih golf nih apa sih, kenapa sih dia limited gitu kan. Ternyata di dalamnya pun kita bisa nambah rekan-rekan bisnis kita bang. Mungkin sambil olahraga, sambil kita nambah teman, kita nambah relasi, terus kita mungkin bisa nambah bisnis juga bang. Betul. Kurang lebih lah. Satu dong, buat mana nih kameranya, mau Arif sini ya? Om Arif kasih dong buat anak-anak muda yang mau terjun tapi santuy gitu. Kasih motivasi lah buat mereka. Monggo. Buat teman-teman milenial zaman now,
ya kan? Jangan takut untuk terjun, karena kita belum tahu nih kita kedepannya jadi apa. Sama jangan takut untuk berbisnis, karena yang mahal itu adalah sense of bisnisnya. Bisnis gagal atau sukses itu biasa. Tidak ada hal yang dilakukan sekali menjadi sukses berkali-kali. Saya pun juga sudah merasakan yang namanya rugi atau loss lah. Tapi yang penting adalah sense of bisnisnya, perasaan ingin berwirausaha itu masih ada. Jadi buat teman-teman milenial, pikirkan mau jadi pekerja terus atau mau jadi berwirausaha. Enak, wirausaha itu enak. Yang nentuin waktunya kita, yang nyatur duitnya kita, yang mau kerjanya juga kita. Jadi bebas. Kapan Anda mau memulai dan kapan Anda bisa berhenti. Itu aja sih, Bang. Oke, itu motivasi dari Bro Arif yang sudah menjadi miliarder sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada gamenya nih. Pilih Mas. Pilih ya Mas Arif, 1 dari 2 pertanyaan. Pilih motor, ya kita sebut merek apa ya? Apa-apa dong. Oke. Pilih motor merek Harley Davidson atau BMW? Ya Bang ditanyain. Ya jawabnya Harley, Bang. Orang Harley banget ya. Iyalah, kita nih Karena ada CI ya. Harley cinta mati, Oh Bang. gitu ya. Iya. Oke. Ini karena pilihannya awalnya dari kopi, Robusta atau satu lagi apa? Robusta atau apa kopi itu? Arabica. Arabica. Arabica ya. Robusta atau Arabica? Milihnya apa? Robusta. Robusta. Alasannya? Apa ya? Lebih ini kayaknya ya. Lebih gampang didapat kali Bang, sama lebih gampang di matching ya. Oh gitu. Iya. Oke. Sekarang kalau pertanyaan berikutnya, tengkleng wedus atau sate wedus? Tengkleng wedus. Tengkleng. Ya? Tengkleng. Karena bisnisnya. Tapi ada satenya kan? Ada. Oke ya. Oke. Tengkleng. Nah kalau pilihannya makan dagingnya, milih wedus atau milih sapi? Sapi Bang. Karena saya sejujurnya tidak bisa makan wedus. Oh gitu. Iya. Ini karena bisnis saja. Ini karena bisnis ada duitnya Bang. Oke, sekarang tipe motor. Touring atau non touring? Touring. Touring. Terus kalau ini kebetulan dia masih jomblo nih. Kalau milih wanita yang biasa atau yang berjilbab? Berjilbab Bang. Berjilbab ya. Tuntunan orang tua ya. Iyalah. Dan agama ya. Iya Bang. Oke. Banyakin ngaji atau banyakin jalan? Banyakin ngaji. Insya Allah. Ya alasannya untuk ngecas. Kadang Ngaji ini kan kajian kan iya maksudnya kajian. Karena soal ini juga butuh dicas Bang. Di luar ini terlalu bebas zaman sekarang ya. Gitu ya. Kalau kita nggak diingat-ingetin sih lost Bang. Itu aja sih. Oke, demikian pilihannya Bro Arif, Mas Arif. Dan sudah diberikan alasannya. Untuk itu semoga Mas Arif sehat terus. Amin. Ya, usahanya maju Amin. dan berkembang ke cabang-cabang yang lain. Amin. Jangan lupa kita diundang. Pasti. Itu. Pasti. Demikian Bro Arif, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Siap. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk Teras Channel Official. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Mari bro. Thank you.